Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, mumpung di suasana masih lebaran ya, Idul Fitri 1446 Hijriah, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya ya. Banyak salah saya selama ini membuat channel ini ya itu bukan saya sengaja pastinya, dan mohon maaf kalau ada banyak salahnya tadi ya teman-teman semuanya ya. Untuk kali ini teman-teman, karena lama nggak buat video ya, saya mau review chamber mungil teman-teman ya, SND Extreme ya. Seperti ini bentukannya teman-teman ya. Ini chambernya mengeri sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau berburu, nah ini enak ini ya, untuk berburu beli base yang gitu-gitu ya, yang bukan yang big game ya, yang medium gitu udah cukup ya, seperti ini ya. Kemudian berapa beratnya teman-teman semuanya? Kalau kita timbang ya, 808 gram teman-teman ya, 808 gram ya, kalau kita lihat ya. Nah, artinya memang chambernya sangat ringan ya teman-teman ya. 800 gram itu termasuk ringan kalau dibandingkan dengan Black Lava kemarin yang regul itu kan sekitar 1 kilo ya, agak berat ya, karena mungkin dia lebih tebal ya, karena di sini bisa langsung 3000 PSI gitu ya. Kalau ini standarnya di 2700 PSI teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian datang dengan adapter teman-teman, adapter seperti ini ya. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai regulator, non regul, langsung seperti sini ini aja ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya, bisa diposisikan lah ya, bawah gitu contohnya ya. Nah, seperti ini, tinggal nanti ngisi angin lewat coupler ya. Oke teman-teman semuanya, kemudian kita lihat dimensinya ya teman-teman ya. Dimensinya seperti apa? Kalau kita cek di sini teman-teman, tebelnya dulu ya. Tebel ada di 29,9 ya, 30 lah ya, 30 mili. Kemudian ini lebarnya ini ada di 80 mili ya, dan panjangnya sampai belakang semoga masih bisa nih. Wah, karena ini kecil masih bisa 15 ya, 150 ya, 15 cm ya, yang ini 15 cm, 8 cm, 3 cm ya. Oke, kemudian sokokannya bisa kiri bisa kanan ya. Saya kalau kayak gini karena kecil sukanya ditaruh di kiri teman-teman. Kalau yang taruh di kanan itu ribet sama ini nih, kalau mau narik-narik ya, sama-sama kanan itu mungkin nanti desanya supaya diperbaiki gitu ya. Karena kalau chambernya gede ya ada masalah kalau sokokannya di kanan ya. Kalau pendek ini kadang-kadang agak ribet ini ya. Oke, apa SND itu? Ya, saya nggak tahu SND apa ya. Apa sniper dagel gitu ya. Jadi sniper dagel nih ya teman-teman ya. Ekstrim ya, pastinya di sini gede ya. Sekarang kita cek berapa lubang transfer ya, lubang transfernya. Lubang transfernya bentar, dari kuncinya dulu yang cocok. Ini dia. Oke, keras teman-teman, dipres banget kayaknya ya, ini ya, pres banget buatannya, presisi ya. Tuh ya, kalau chamber-chamber yang lain mungkin agak ringan, ini agak beratnya, nanti harus di ya, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat, cek ya berapa diameternya.
diameternya ada di 4,79 teman-teman ya. 4,79 ya, hampir 5 lah ya, hampir 5 mili ya. 4,79 ya, 4,75 ya, segitulah ya, tergantung kita dari sini ya. Kalau bautnya kita cek 5,5 ya, bautnya 5,5. Kemudian transfer larasnya ini ya, transfer chambernya ya, itu ada di 4,75 ya. Jadi tidak terlalu besar sekali juga teman-teman ya. Kalau kita lihat ini masih sama kayak black lava ya, yang sekitar 5 mili lah, kita bilang sekitar 5 mili ya, masih sama dengan black lava. Kemudian apalagi yang 5 mili itu ya. Sorry teman-teman ya, karena ini agak rapat. Wah, agak rapat bukanya. Oke, kemudian kita lihat valve-nya teman-teman ya. Oke, gitu dulu. Kita buka valve-nya. Ini pakai 8 mili ya teman-teman, 6 mili ya. Oke, tutup valve-nya bahannya stainless teman-teman. Jadi kelebihannya dari SNT ini, semua partnya sudah stainless ya. Tuh ya. Ini enggak ada guide-nya, tetapi kalau kita lihat backnya ini masuk ke dalam. Jadi sama seperti guide-nya ya, seperti ini ya. Tekan ya, sama menjadi guide juga ya, nggak ada masalah, bagus juga ya. Oke, kemudian kita lepas ya, pakai Misumi Orange teman-teman ya. Misumi Orange panjang 3,5 ya, 3,5 cm, OD 10 ya, 9,8 ya, 10 lah ya. OD 10, panjang 3,5 cm teman-teman. Ini nanti kalau diganti dengan yang lebih kecil bisa nggak ya OD-nya ya, nanti kita coba ya. Kemudian kalau kepalanya ini 5,78, panjangnya sekitar 15 mili ya, 15 mili. Kemudian kepalanya badannya ya, badannya 8,1 OD-nya ya. Kemudian panjangnya 5 mili ya. Sedangkan asnya sendiri, as valve-nya 3 mili, panjangnya di sekitar 34 ya, 34 mili ya. Nah, ya speknya udah tahu teman-teman ya, tinggal dicatat aja di pause, kalau enggak nanti diulang lagi gitu ya. Nah, kalau belakang teman-teman pakai Misumi Cram ya, Misumi Cram OD 10 juga ini ya, OD 10, kemudian panjang 5 cm mesinnya segini ini. Oke ya, 5 cm ya panjangnya. Nah kalau kita lihat teman-teman, kalau depannya ini orange, ini lebih keras daripada Cram, artinya ini settingan irit ya, settingan irit. Pakainya harusnya OP-nya nggak tinggi-tinggi ya. Kalau OP-nya tinggi berat sekali ya dengan untuk membuka ini ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau pakai OP yang tinggi, saya saranin ini dikendorin teman-teman ya, diganti yang lebih lentur gitu ya. Nah saya masih belum coba berapakah hasilnya ya dengan kondisi standar. Nanti kita tes di OP 1800 atau di 2000 gitu ya, maksimal berapa dengan settingan dari SNT Extreme ini ya, standarnya seperti apa. Nanti baru kita oprek ya, kalau kita sudah tahu standarnya seperti apa. Kemudian kalau kita pasang, feel-nya seperti apa teman-teman, tarikannya ya. Oke, feel-nya seperti apa tarikannya kalau ini kita pasang. Karena ini kokengannya pendek teman-teman, feel-nya agak berat ya.
Ya mungkin karena ini baru chambernya saja. Kalau kita pakai laras mungkin akan lebih ringan teman-teman ya. Hanya saja memang kalau kita lihat langkahnya kayaknya panjang teman-teman ya. Ini awalnya ada di 6 mili ya. 6 mili kalau kita tarik mentok gitu ya sini ya. Ini jadi berapa ini? Jadi 22 mili ya. Artinya ada 16 mili ya. 16 mili itu lumayan jauh ya, 16 mili ya. Jadi memang ya ini maksimal ada di WM atau Misumi Krem kalau mau pakai ini ya. Ini udah pernah pakai Misumi Krem gitu ya. Tapi tetap aja feel-nya berat kalau kita maksain ini maju ya. Maju supaya buka valve-nya ini ya. Berat sekali kayaknya. Nggak enak ya, pas nggak enak. Nah, nanti kita coba ya berapa maksimalnya, nanti kita baru ganti ya. Kemudian settingan triggernya di sini teman-teman ya, ada 2 ini depan belakang ya. Feel-nya triggernya ya, pendek ya, pendek dan apa ya, kayak match gitulah ya. Jadi kalau buat lomba sih enak ini ya, buat lomba enak. Hanya saja memang masih keras teman-teman ya, masih keras dalam arti kalau dipakai tangan sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan sama AJW, dibandingkan sama apa ya, kemarin Irabelco kemarin ya, Semar G5 mungkin lebih ringan Semar G5 ya. Nah, tapi saya belum otak-atik ini ya, kemungkinan sih nggak akan jauh beda ya. Ya, begitu. Tapi enak kok teman-teman ya, triggernya enak. Oke itu teman-teman, kemudian mountnya di sini. Nah, ini ada sayangnya teman-teman kalau kita lihat di sini ya, tuh, ya di sini ada yang nongol teman-teman, ya ada yang nongol, sehingga ruang chamber yang aslinya gede gitu ya, ini ditutup teman-teman, ditutup sama dari bawah ya, artinya berkurang volumenya ya, sayang ya. Ya tuh ya, ini kalau saya sih lihat sangat disayangkan, sudah dibuat gede kemudian ditutup lagi ya, sehingga volumenya berkurang ya. Ya mudah-mudahan aja dengan volume segini masih cukup ya kalau kita mau apa namanya, BST 15 grain 950 aja ya, 950 atau 960 udah cukup buat nembak, juga udah enak ya sebenarnya, karena ini ringan ya. Nanti popoknya cari ya popok ringan. Kemudian ini saya belikan laras LW yang UD14 teman-teman ya, karena supaya ringan juga kan UD14. Kemudian nanti popoknya ringan, ini ringan ya. Jadi kalau kita tenteng-tenteng juga menjadi enak ya. Konsepnya seperti itu, walaupun masih pakai di 60 cm ya UD-nya, panjangnya ya. Nah teman-teman kalau mau bogel-bogelan enak sekali nih buat bogel-bogelan ya. Ya jadi pakai laras 40 itu ya. Tapi kembali lagi kalau saya nggak begitu suka bogel, karena saya pecinta akurasi gitu ya. Ya paling nggak 50 minimal lah ya, 50 minimal kalau saya ya, karena saya pecinta akurasi gitu. Itu aja teman-teman semuanya ya. Harganya berapa ini? Harganya di 2,45 juta ya, 2.450.000, termasuk worth it teman-teman ya. Dengan kualitas ini bagus teman-teman ya, nggak ada yang tajam-tajam ya. Ya ini apa namanya, buatannya juga lumayan presisi gitu ya, dan juga coatingnya ini lumayan bagus lah ya, coatingnya ya lumayan bagus ya. Mungkin itu aja yang bisa saya kali ini teman-teman semuanya ya. Nanti kita coba ini, mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya. Harapan saya 15 grain aja di 5960 saya udah cukup ya, dengan seperti ini ya, dengan kondisi chamber kecil soalnya ya teman-teman ya, chamber kecil ya. Oke, itu aja yang bisa saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah gas. See you.